akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 program guru penggerak angkatan 11 yang beranggotakan saya Brilian Stelatino dari SDN Medem, saya Eni Muryati dari SDN Bangsri 2, saya Ardita Febri Kurnia Chandra dari TK Mutiara Tunggal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini apakah Bapak akan melakukan kegiatan coaching? Apakah betul Bapak? Betul Bu Dita, saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya nanti akan menjadi observer nih Bapak. Nanti saya akan mengamati kegiatan Bapak saat melakukan kegiatan coaching di mana dengan menggunakan rubrik coaching. Yang pertama, apakah sudah menggunakan alur cerita apa belum ya Bapak? Sementara pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach saya rasa sudah menggunakan alur tirta sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Semoga nanti dapat menghasilkan yang terbaik. Terus bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Jadi begini nanti berita, saya akan mengambil inti dari problem yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya akan menggali dampak dan sumber-sumber masalah, kemudian apa saja yang membuat itu problem itu terjadi, kemudian saya akan mengirim opini dari coach saya untuk menemukan satu solusi, kemudian satu upaya yang akan beliau laksanakan begitu. Dan jangan lupa nih Bapak, dalam kegiatan coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kegiatan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi saya akan mengembangkan diantaranya ada mendengarkan secara aktif, kemudian present secara penuh, dan juga akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Untuk kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi? Jadi begini Bu, saya akan mengedepankan memprioritaskan kompetensi mendengar aktif. Jadi saya ingin sebisa mungkin mendengarkan problem yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya menggali apa yang menyebabkan itu semua terjadi, kenapa bisa sampai seperti itu. Kemudian saya juga ingin menggali solusi yang disampaikan oleh coach saya. Jadi saya menekankan kepada mendengar aktif supaya saya bisa mendengarkan alur yang disampaikan oleh coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan solusi yang dia sampaikan. Terus untuk indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak dalam kegiatan coaching? Jadi saya ingin menyampaikan kepada coach saya bahwa indikator yang saya harapkan dari proses coaching itu, saya ingin membuat coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian dari solusi tadi saya juga akan menanyakan nanti actionnya kapan akan dimulai, kemudian bagaimana nanti kira-kira solusi itu dapat memperbaiki dari problem atau masalah yang coach saya hadapi. Ada harapan dari Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
Saya harapkan mungkin dari proses coaching ini dapat meningkatkan dari problem masalah yang disampaikan coach saya. Semoga melalui solusi yang dapat beliau sampaikan dapat beliau laksanakan juga, sehingga kedepannya problemnya sudah dapat teratasi dan semakin membaik. Ya, demikian Bapak kegiatan observasi. Silahkan monggo Bapak melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Dita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dita bagaimana? Ya alhamdulillah. Tapi katanya kemarin mau sharing dengan saya. Mungkin apa yang mau disampaikan dengan saya? Iya Bu Dita, kemarin saya menghubungi dengan ingin cerita sesuatu. Jadi gini Bu Dita, saya kan baru 2 tahun ini mengajar di kelas 6. Ini sudah berjalan 3 bulan, semester 1 gitu. Saya itu menemukan 3 murid saya itu, saya klasifikasikan mereka itu masih kriteria literasinya itu masih rendah. Dalam artian begini kita, mereka itu ketika saya berikan suatu soal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia kan, kebetulan di waktu ini materi yang pertama di bahasa Indonesia semester 1 ini kebetulan materinya tentang mencari bukti pokok. Otomatis anak didik kan harus membaca suatu beberapa paragraf mungkin beberapa cerita, kemudian menentukan mana ide pokoknya, kemudian mana kalimat pendukungnya dan sebagainya, kemudian deduktif atau induktif. Jadi anak ketiga tadi setelah saya berikan suatu soal beberapa kali, itu di antara teman-temannya itu juga masih rendah hasilnya. Tapi teman-teman yang lain itu alhamdulillah masih tinggi. Jadi dapat saya katakan bahwa anak didik saya yang 3 ini kemungkinan literasinya masih rendah, masih kurang. Itu pun saya juga cross check ke kelas 5 dulu. Pada waktu tahun lalu kan mereka ikut ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu. Itu kan rapat pendidikannya baru muncul 2024 ini. Saya baca, alhamdulillah yang numerasi dan lain itu masih bagus. Kemudian yang literasi itu masih di bawah, masih kuning, di indikator kuning. Jadi menurut saya literasi yang anak ini tadi kemungkinan kan tidak hanya di bahasa Indonesia saja, bisa jadi dalam pemahaman soal lain itu yang menyebabkan literasi tadi masih kurang, masih kuning begitu Bu. Mungkin kondisi ideal yang seperti apa menurut jenengan yang pas buat anak-anak itu? Jadi begini Bu Dita. Jadi kondisi ideal yang menurut saya ingin saya alami di kelas 6 ini, yang satu kelas tadi ada 15 siswa. Jadi yang saya inginkan yang ideal itu semuanya itu dalam basicnya itu sudah literasinya sudah baik. Dalam artian begini kita, anak didik saya itu memahami suatu soal. Ini kan kelas 6 sudah melaksanakan nanti sumatif akhir jenjang nanti kira-kira bulan April tahun depan, semester depan. Jadi dalam pemahaman soal itu kan siswa diharuskan memahami suatu kalimat, tidak hanya bahasa Indonesia. Bisa jadi matematika dalam suatu soal cerita. Kalau anak itu mengalami literasi yang rendah, otomatis pemahaman soal itu tadi akan tidak maksimal begitu. Jadi kondisi ideal yang menurut saya itu ya basic literasi dari anak-anak didik saya itu maksimal semuanya, merata. Jadi 15 anak tadi merata. Nanti yang saya harapkan akan seperti tadi, anak-anak dapat melaksanakan mengerjakan soalnya dengan maksimal begitu. Terus untuk hambatan apa saja yang mungkin menghalangi untuk mencapai kondisi yang ideal bagi Bapak? Jadi hambatannya kemungkinan sementara ini masih dari lingkaran siswanya. Jadi minat dari anak didik saya yang 3 itu tadi saya amati selama 3 bulan ini, kalau dia membaca itu masih kurang minat dia. Jadi 15 anak tadi, 3 anak yang lain, yang 12 anak yang itu tadi alhamdulillah sudah minat bacanya sudah bagus. Mereka jika saya suruh membaca itu sudah paham, sudah semangat begitu. Jadi anak-anak yang 3 itu masih kurang.
Jadi menurut saya hambatannya itu 3 tadi. Minat baca dari anak-anak didik saya 3 tadi. Kemungkinan nanti kalau kedepannya minat bacanya meningkat, itu otomatis literasinya pasti lebih baik atau lebih meningkat lagi. Gitu. Berarti menurut jenengan untuk yang menghalangi anak itu tadi minat ya? Dari minat ya, dari 3 anak tadi. Jadi faktor utara dari anak itu tadi. Jika seperti itu kondisi yang ada, mungkin dari skala 1 sampai 10 menurut jenengan progres saat ini berapa dan yang ingin dicapai? Mungkin dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Okay. Kan secara klasikal juga alhamdulillah kira-kira masih 78% ya. Jadi yang sudah bagus dan 70%. Jadi bisa saya kategorikan skalanya itu di kategori 6 gitu. Tapi kedepannya saya harapkan nanti anak-anak didik saya secara klasikal itu mendapatkan skala 8. Jadi bagaimana nanti siswa tadi secara klasikal tadi mendapatkan skala 8 sesuai kondisi yang tadi Bu. 1 sampai 10 itu dari 3 anak tadi yang belum maksimal tadi bisa menggenapi anak-anak tadi mengikuti yang lain, akhirnya skala 6 tadi bisa meningkat ke skala 8 begitu. Sangat bagus sekali. Terus untuk upaya dan solusi apa yang mungkin bisa Anda laksanakan untuk mencapai dari skala yang 6 tadi ke skala 8, mungkin apa yang akan jenengan laksanakan? Mungkin gini Bu, kan 2 tahun ini saya sudah mengajar di kelas 6. Jadi mungkin saya belajar hal-hal baik yang dari tahun lalu sudah saya terapkan yang lebih efektif untuk anak. Mungkin saya ingin menerapkan satu gerakan literasi kita. Dan dulu itu saya namai Gerli Dopari atau Gerli Dopari. Jadi itu adalah akronim gerakan literasi dongeng pagi hari. Gitu. Jadi anak-anak didik saya itu pada waktu pagi hari setelah berdoa mengerjakan sebentar, kemudian menyanyikan lagu wajib, saya berikan kesempatan maksimal 3 anak dalam 1 hari. Itu maju ke depan. Kalau tahun lalu, jadi 1 anak bergantian, 3 anak bergantian tadi menyampaikan 1 buah dongeng atau cerita. Menurut dia ceritanya yang menarik buat dia tentang apa, misalkan tentang sejarah maupun tentang olahraga dan sebagainya, itu menurut dia terserah yang mereka mau. Jadi mungkin mereka bercerita di depan, saya berikan 1 buah cerita sebelumnya. Jadi saya mengadakan suatu asesmen yang dulu anak-anak itu sukanya tentang apa, tentang olahraga, saya berikan dari sebelumnya tentang buku. Mungkin di buku perpustakaan ini Bu Dita, saya berikan 1 buah buku dari sini, saya suruh baca di rumah beberapa halaman, kemudian besok pagi silakan disampaikan. Terus dari gerakan literasi tadi, anak-anak yang lain itu mendengarkan, yang tidak kebagian maju hari itu 3 anak yang lain itu mendengarkan. Tapi tidak hanya mendengarkan, mereka bisa memberikan tanggapan. Oh begini caranya olahraga itu seperti ini, sesuai yang dia baca. Karena menurut saya hakikatnya literasi itu bukan hanya membaca. Jadi literasi itu ada 3 tahap kita. Menurut saya pribadi, yang pertama yaitu membaca, memahami dan menyampaikan. Anak itu dapat membaca suatu bacaan, kemudian memahami bacaan itu tadi, dan dapat menyampaikan kepada orang lain apa yang dia sampaikan tadi. Otomatis pemahamannya lebih baik lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Pada waktu pagi hari siswa saya dapat memahami bacaan yang kemarin dia baca, kemudian semalam mungkin dia membaca. Itu yang saya biasakan setiap hari, saya bergantian tadi. Saya harap nanti anak-anak didik saya dapat memahami yang dia baca mulai dari yang dia sukai. Jadi, dan saya klasifikasikan yang seperti olahraga, sejarah dan sebagainya. Kemudian selain itu mungkin saya akan melaksanakan pekan kunjung perpustakaan. Jadi pekan kunjung perpustakaan, cita-cita saya dalam 1 minggu itu terdapat 2 kali mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama. Jadi mungkin kelasnya akan saya
pindah ke perpustakaan, moving class ke perpustakaan. Itu Jadi apa nanti? pembelajaran di perpustakaan. Betul, gitu. Jadi kan di sini ada banyak sumber belajar. Iya. Mungkin anak-anak bisa mencari dari sumber yang lain, tidak hanya dari buku paket ataupun dari lembar kerja LKS tadi. Jadi itu adalah yang saya harapkan dari pekan kunjung tadi, siswa dapat memahami lingkungan baru, mungkin tidak jenuh di kelas. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat atau mencari sumber yang lain, sumber bacaan yang lain. Kemudian ada satu lagi berita. Saya ingin mengusulkan kepada kepala sekolah saya itu untuk melaksanakan komunitas belajar atau kombel yang sekarang sedang digalakkan di PMM. Jadi di PMM tadi ada suatu komunitas belajar. Saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuat suatu komunitas belajar, kita namakan saja literasi gitu. Literasi yang beranggotakan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mata pelajaran, kepala sekolah. Untuk apa tujuannya? Mungkin nanti cita-cita saya, pengen saya itu kita sama-sama sharing, kemudian berbagi praktik baik yang bapak ibu guru sekarang kan sudah milenial semua gitu. Jadi mungkin ada beberapa guru yang memiliki ide bagus, ide segar, kita dapat keluarkan di kombel tadi. Kita berbagi praktik baik, nanti bisa sharing. Tapi penekanannya saya ingin menguruskan lebih menguruskan pada bidang literasi. Jadi dalam literasi media-media maupun model-model yang bagus, kita bisa berbagi praktik. Nanti untuk apa? Untuk kita sharing. Kelas 1 ke 2, kan satu kelas 2, 3, 4, 5, 6. Jadi literasi di kelas 6 itu kan tidak hanya berlaku pada waktu kelas 6 saja. Ada prosesnya dari kelas 1, 2 bertahap. Jadi dengan adanya kolaborasi tadi antara guru kelas kemudian guru mapel juga, saya harapkan dalam program kombel tadi mendapatkan integrasi. Bagaimana anak tadi bisa naik ke kelas selanjutnya dengan pencapaian yang bagaimana, yang seberapa, mungkin nanti bisa diteruskan guru yang lain. Harapan saya dalam kelas 6 nanti kedepannya mungkin ada kasus seperti ini lagi, saya bisa cross check lagi. Oh anak ini misalkan si A, ya kok bisa dikatakan kok bisa kayak gini ya bu? Dulu di kelas 5 bagaimana? Oh di kelas 4 bagaimana? Nah, nanti bisa diketahui lah nanti penyebabnya begitu mungkin 3 itu saja Bu Rita yang ingin saya angkat pecahkan masalah jenengan terus untuk implementasinya seperti itu tadi, terus untuk mendapat dukungan mungkin dari rekan-rekan itu tadi mungkin dukungan ada intern juga eksternal juga. Mungkin dari internal juga saya dapat dari rekan sejawat tadi melalui kombel tadi. Kemudian dari kepala sekolah itu lebih ke dukungan moral. Mungkin bisa menanyakan bukan hanya ke saya saja sebagai wali kelas, bisa ke siswa. Misalkan tanya apa di perkembangannya, moralnya. Oh, kamu diberi tugas untuk oleh Pak Bri tugasnya ini, itu tugasnya bagus, silakan dikerjakan dengan baik. Mungkin itu dukungan yang menurut saya lebih intern dari sekolah. Mungkin kepala sekolah kan lebih ke anak kan jarang bertemu mungkin jadi mungkin anak-anak tadi lebih kepala sekolah mendukung saya, berarti tugasnya dari Pak Guru akan saya laksanakan dengan baik. Begitu harapan saya. Kemudian mungkin dari eksternal, dari orang tua murid juga. Dari wali murid seperti tadi solusi saya yang pertama tadi kan tentang Jernih Dopari tadi. Saya memberikan satu buah buku, mereka baca di rumah. Mungkin saya ingin melibatkan orang tua juga mendukung di rumah. Bagaimana pantauan betul kan? Kita hanya terbatas gitu. Mulai jam 1 sampai jam 3 di sekolah. Selebihnya lebih banyak di rumah. Dari Sabtu Minggu saya ingin memberikan peran kepada wali murid untuk memantau bagaimana anak-anak mereka itu bisa melaksanakan tugas saya. Itu kan juga demi kebaikan anak juga nanti ke depan. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Bri sudah menyampaikan permasalahannya dan alhamdulillah sudah mendapat solusi Pak Bri. Alhamdulillah berita tadi secara spontan ya. Lagi. Ternyata permasalahan dari jenengan dapat diselesaikan dengan solusi jenengan sendiri. Mungkin ada kesan
selama melakukan proses coaching ini? Jadi kesannya alhamdulillah saya sudah mendapatkan tadi ibu solusi Iya. tadi. Kemudian saya juga akan segera melaksanakan Bu. Oh iya. Mungkin Mungkin kira-kira kapan itu? akan saya laksanakan mungkin karena buku minggu depan tanggal 7 itu kan anak-anak sudah mid semester itu Iya. PTS. Iya. Mungkin terkendala 1 minggu. Oh, Mungkin iya. minggu depan lagi kira-kira tanggal 15 atau 16 itu akan saya mulai mungkin dari Gerwido Pari dulu. Kan itu sudah intens di kelas kan, tidak memerlukan hari-hari tertentu kan. Kalau mungkin solusi yang kedua tadi pekan kunjungan perpustakaan saya harus membuat jadwal yang tidak bentrok dengan kelas lain gitu. Kemudian untuk kombo tadi kan sudah memerlukan proses. Saya sudah ke sekolah mungkin ACC atau belum, terus menyusun lagi jadwalnya. Jadi seperti itu. Ini saya akan mulai 2022. Untuk kesannya? Kesannya alhamdulillah saya bisa sharing ke kita. Alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi kita. Jadi literasi siswa saya tadi supaya bagus. Saya menemukan 3 solusi tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dita. Alhamdulillah. Telah mendengarkan cerita saya. Iya Pak Tri. Terus untuk mungkin karena keterbatasan waktu ya, anak-anak juga sudah mau masuk kelas lagi. Mungkin untuk proses coaching pada hari ini sekian, dan mungkin untuk prospek kedepannya bisa sharing-sharing lagi ya Pak Tri. Terus saya tunggu untuk hasil dari penerapan jenengan itu seperti apa, saya tunggu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Tapi untuk tadi pembelajaran di kelas agak sedikit gimana ya? Ada problem lah. Dengan anak-anak ya. Iya, seperti biasa seperti kemarin juga. Iya. Mohon maaf, WA-nya Bu Dita yang kemarin baru tak jawab tadi Iya. malam. Iya. Baru tak buka terus baru sempat jawab tadi malam. Maaf ya. Baik. Ini apa yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan saat ini dengan saya? Mungkin sama ya, ada beberapa problem di kelas yang menjadi pikiran saya dan menjadi unek-unek saya, dan saya juga membutuhkan teman sharing. Jadi pulau WA dengan tadi malam. Terus untuk permasalahannya itu biasa pun karena saya mengaku di TK ya. Anak-anak TK itu untuk gimana ya, dalam pembelajaran akhir-akhir ini, karena pembelajaran di sini kan sekarang 5 hari kerja. Nah untuk itu anak-anak kan ada penambahan dalam waktu pembelajaran itu. Anak-anak itu mudah bosan untuk saat ini itu karena penambahan waktu itu, jadi anak-anak istirahatnya itu lebih singkat, tapi untuk waktu pembelajarannya itu lebih lama. Jadi anak-anak itu karena itu di kelas itu setelah istirahat itu kan anak-anak sudah makan sudah, tapi untuk setelah istirahat kan biasanya kalau dulu itu langsung persiapan pulang ya, penutupan dan persiapan pulang. Untuk saat ini kan tidak, jadi kita harus memberi materi lagi setelah istirahat. Mungkin anak-anak saat diberi materi lagi setelah istirahat itu anak-anak merasa bosan. Mungkin seperti itu permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, makanya agak gimana ini cara penyelesaian masalah ini. Berarti ini masalahnya Bu Dita itu kurang lebih kayak termasuk anak harus adaptasi dengan pergantian 5 hari kerja gitu. Kalau kemarin 6 hari kerja mungkin agak santai ya, jadi bisa pulang lebih pagi. Kalau sekarang karena 5 hari kerja jadi masalahnya itu mereka bosan di lamanya waktu belajar di kelas gitu ya Bu. Baik, kemudian kalau permasalahannya seperti yang Bu Dita utarakan tadi, sebenarnya kondisi ideal yang menurut Bu Dita itu yang bagaimana?
walaupun ini mohon maaf terkait dengan adaptasi 5 hari kerja tadi. Jadi kondisi seperti apa sih yang sebenarnya dianggap ideal oleh Bu Dita? Mungkin kondisi ideal yang saya kendaki itu seperti kalau anak-anak mengikuti pembelajaran waktu pagi hari kan anak-anak itu merasa gimana, antusias, terus nyaman dalam pembelajaran, jadi anak-anak itu tidak terlalu bosan. Karena saat anak-anak bosan itu anak-anak TK itu rewel pun, jadi minta ini, minta pulang, minta gimana seperti itu. Nah untuk apa? Jadi untuk apa namanya ini, permasalahannya itu tadi seperti itu, dan idealnya itu saya menginginkan anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan anak-anak itu bisa fokus lagi saat pembelajaran, mungkin pembelajaran siang khususnya setelah istirahat itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Iya ya. Berarti menurut Bu Dita, keadaan ideal yang diinginkan Bu Dita itu anak-anak cepat beradaptasi dengan perubahan jam pelajaran, kemudian anak-anak juga nyaman mengikuti pembelajaran tanpa rasa bosan. Ngaten nggih. Baik. Sejauh ini dari kita sudah menjalani 5 hari kerja sekitar 3 bulanan ya Bu. Dari awal pembelajaran kemarin, dari tahun ajaran baru sampai hari ini, terkait tadi Bu Dita bilang bahwa anak-anak itu kurang antusias, anak-anak kurang tertarik gitu. Sebenarnya hambatan yang mungkin menghalangi untuk anak-anak bisa beradaptasi dengan perubahan jam pelajaran dan hambatan kenapa anak-anak sulit untuk berkonsentrasi atau tertarik dengan pembelajaran itu apa kita? Mungkin anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran itu, mungkin anak-anak dari pembelajaran yang saya berikan itu mungkin kurangnya APE yang banyak. Jadi APE saya ini saat ini masih terbatas Bun. Jadi untuk APE itu waktu digunakan anak-anak itu mungkin karena APE-nya terbatas dan setiap hari anak-anak menggunakan APE itu, jadi anak-anak juga bosan saat yang awal-awal dulu waktu saya memberikan APE mungkin anak-anak masih bisa bermain APE itu. Tapi untuk kebelakang ini anak-anak bosan dengan APE yang cuman itu aja seperti itu, dan APE yang saya miliki itu memang sangat terbatas. Berarti saya menarik kesimpulan bahwa mungkin masalahnya terletak pada kurangnya beragam APE yang Bu Dita miliki di sekolah saat ini. Oke, berarti itu menjadi salah satu hambatan atau faktor penyebab anak-anak kurang tertarik dan semangat untuk belajar. Baik. Kemudian jika dikondisikan ideal dalam skala 1 sampai 10 menurut Bu Dita, kira-kira saat ini siswa Bu Dita itu ada di skala berapa? Mungkin kalau dilihat dari APE yang terbatas itu dan untuk pembelajaran anak-anak memang belum maksimal karena mungkin merasa bosan, jadi anak-anak juga itu mungkin dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini skalanya baru 5. Seperti itu. Gitu. Kalau sekarang di skala 5 dengan apa yang diinginkan Bu Dita untuk meningkatkan itu tadi, sebenarnya Bu Dita menginginkan ke level berapa untuk meningkatkan biar mencapai lebih ke ideal tadi? Mungkin tidak terlalu muluk ya Bun, karena mungkin di lembaga saya memang keterbatasan APE itu, jadi untuk pengadaan APE nanti mungkin juga dari saya sendiri membuat APE atau gimana, nanti mungkin untuk skala mungkin antara 7 sampai 8 gitu. Oke, berarti luar biasa Bu Dita sudah menggagas, saya buat sendirilah APE-nya, memanfaatkan apa yang ada, luar biasa kreativitasnya, dan itu semoga bisa mendukung keberagaman APE yang dibutuhkan di sekolah Bu Dita tadi. Baik, sekarang gini, upaya atau solusi apa yang Bu Dita sudah laksanakan
atau rencanakan untuk mencapai level terbaik tersebut. Yang tadi Bu Dita bilang bahwa anak-anak itu sekarang masih di level 5 Bu. Sedangkan saya itu dengan keterbatasan APE yang saya miliki, saya menginginkan atau punya cita-cita agar anak-anak bisa berada di level 7 atau 8. Mungkin kita bisa berekspektasi seperti itu. Jadi upaya atau solusi apa yang sudah ada di pikiran Bu Dita atau sudah berada di perencanaan Bu Dita untuk mengatasi ini semua, selain tadi Bu Dita bilang bahwa mau membuat APE buatan sendiri sebagai penunjang keterbatasan APE tadi. Ya mungkin salah satunya itu tadi ya, berinovasi, menciptakan, membuat dan mengadakan APE sendiri, dan mungkin saya juga ingin berkolaborasi juga dengan teman sejawat dan untuk orang tua untuk berkreasi di sekolah. Jadi waktu anak-anak pembelajaran itu kan orang tua itu ada yang menunggu anak-anak. Kalau CDK itu ada orang tua yang menunggu anaknya, itu mungkin saya ajak untuk berkolaborasi. Jadi untuk membuat APE, jadi saya menyiapkan untuk bahan-bahannya dan saya menjadi tutor ya Bun, menjadi tutor untuk seperti apa APE yang akan kita buat. Jadi anak-anak mungkin kita membuat APE anak-anak itu dari bahan-bahan bekas dan bahan-bahan yang dimiliki oleh ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi dari botol atau dari mungkin plastik atau seperti itu kita buat bersama-sama. Mungkin kurang lebih upaya yang akan saya lakukan seperti itu. Luar biasa kreativitasnya Ibu. Kerjasama dengan wali murid, artinya kita tidak hanya terpancang bahwa ini harus disediakan oleh sekolah gitu, tapi Bu Dita sudah berkreativitas dan bekerja sama atau membangun kolaborasi bukan hanya dengan yang ada di sekolah, tapi juga dengan wali murid. Artinya untuk mengembangkan APE tadi Bu Dita sudah berusaha juga memberdayakan atau memanfaatkan benda-benda bekas yang bisa digunakan untuk APE nanti. Luar biasa sekali kita. Jadi tidak terpancang pada keterbatasan alat yang kita miliki sekarang kira-kira dari solusi yang sudah Bu Dita rencanakan tadi, kemudian yang sudah diupayakan tadi, kapan Bu Dita akan melaksanakan pembelajaran yang direncanakan Bu Dita ini? Mungkin untuk pelaksanaan mungkin karena dalam minggu ini kita masih ada outing kelas ya, kita mau ada acara itu outing kelas manasik haji. Terus untuk pelaksanaan itu mungkin saya juga harus mempersiapkan bagaimana rencananya, dan juga untuk bahan-bahan itu tadi juga harus berkolaborasi dengan orang tua itu tadi. Mungkin untuk persiapan selama 1 minggu ini mungkin bisa terlaksana, insya Allah minggu depan bisa saya mulai untuk melaksanakan keinginan itu. Oke, baik. Itu pelaksanaannya mungkin sekitar minggu depan ya. Baik. Dalam proses pelaksanaannya nanti atau dalam proses pengimplementasiannya nanti, Bu Dita kira-kira membutuhkan dukungan nggak dari atau siapa saja yang terlibat atau mendampingi Bu Dita dalam proses pelaksanaannya ini nanti? Ya otomatis untuk mendampingi saya ya dari kepala sekolah saya ya, untuk dukungan mungkin, terus untuk penyampaian juga kepada wali murid itu, terus ya teman sejawat karena di dekat saya ada kelompok A dan kelompok B, jadi kita sama-sama berkolaborasi juga. Terus mungkin saya juga sangat membutuhkan dukungan dari ibu-ibu wali murid tadi. Jadi untuk dari pengadaan bahan dan juga pembuatan, jadi kita bisa sama-sama membuatnya saat ibu-ibu menunggu di sekolah tadi, dan mungkin seperti itu agar bisa lancar dalam pelaksanaan. Baik, berarti Bu Dita itu mengimplementasikannya yang pertama membutuhkan atau melibatkan baik kepala sekolah, rekan sejawat baik dari guru A dan tadi kelompok B tadi, kemudian juga berkolaborasi dengan wali murid untuk pembuatan tadi luar biasa ini.
ini sebelum kita tutup karena waktu kita juga terbatas ya Iya, Bu, iya. meninggal anak-anak. Kesan apa yang Bu Dita dapatkan dari pelaksanaan coaching kita kali ini? Alhamdulillah Bu ini mungkin dari kemarin sudah gimana ya, ada unek-unek yang masih ada di angan-angan, dan sekarang ini tadi diberi kesempatan sama Bu ini untuk sharing, untuk bercerita dan mungkin menyampaikan masalah saya, dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan solusi. Mungkin saya untuk kesannya sangat senang sekali bisa sharing dengan Bu ini, seperti itu. Baik, alhamdulillah jika coaching kita kali ini ada manfaatnya dan Bu Dita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dita hadapi, yang Bu Dita utarakan tadi dengan berbagai solusi dengan masalah keterbatasan dengan anak kurang aktif, kemudian kurang tertarik dengan pembelajaran, kemudian adaptasi dengan perubahan jam pelajaran, tapi Bu Dita sudah menemukan solusi dari itu semua, baik dari memaksimalkan RPE yang kurang tadi, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua yang memanfaatkan mereka ada di sekolah saat menunggu gitu. Jadi luar biasa sekali. Semoga coaching kita kali ini bermanfaat dan pelaksanaannya saya tunggu hasil berikutnya Bu Dita. Saya tunggu ngobrol-ngobrol kita lagi. Semoga nanti ada perkembangan yang luar biasa dan bermanfaat untuk pembelajaran anak-anak. Nanten nggih. Baik, terima kasih atas kehadirannya tadi. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Dita. Ya, alhamdulillah Bapak, kegiatan coaching sudah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar nih Bapak. Alhamdulillah Bu Dita. Di kegiatan pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada jenengan nih Bapak. Boleh nggih? Oke, silakan Bu Dita. Oke. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan tadi saat coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Bapak? Baik, alhamdulillah Bu Dita. Tadi setelah saya melaksanakan coaching bersama Bu Eni sebagai coach saya telah mendapatkan beberapa kesimpulan, terutama tentang kompetensi yang saya depankan tadi kan mendengar aktif. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah memfasilitasi Bu Eni sebagai coach saya. Dari awal saya sudah menanyakan problem apa yang beliau hadapi, kemudian apa yang menyebabkan seperti itu, kemudian alhamdulillah berdasarkan alur cerita saya sudah dapat menggali solusi yang disampaikan oleh Bu Eni sebagai coach saya, sampai kepada saya menanyakan nanti kapan beliau akan memulai solusi beliau tersebut untuk akhirnya dapat dilaksanakan dan memperbaiki problem yang beliau hadapi saat ini. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Jadi saya menyatakan seperti ini karena Bu Eni tadi telah menyampaikan dari awal tadi beliau menyampaikan prinsip atau problemnya. Beliau menyampaikan bahwa siswanya itu mengalami beberapa masalah tentang keaktifan. Jadi beliau telah menyampaikan apa yang menyebabkan demikian bisa terjadi. Jadi beliau menyampaikan bahwa siswa yang tidak aktif tadi karena beliau hanya menggunakan media-media yang konvensional. Jadi berdasarkan tadi saya dapat menggali bahwa akan coach laksanakan yaitu akan mengedepankan media-media belajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mengakomodasi kebutuhan siswa. Jadi solusi yang beliau sampaikan tadi saya sudah dapat gali. Kemudian saya juga menanyakan kapan beliau akan mengimplementasikan ke depannya di kelasnya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa. Percakapan sangat hidup sekali. Terus
dari hasil observasi pengamatan saya pada proses coaching tadi sudah menggunakan alutsista ya. Bapak sudah memunculkan kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi, dan saya amati tadi Bapak sudah menggunakan prinsip coaching dengan menggunakan alutsista, dan saya amati tadi Bapak juga sudah sangat lancar ya. Alhamdulillah praktek coaching kali ini sudah berjalan lancar. Terus kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ke depannya Bapak? Jadi ke depannya saya ingin menyampaikan atau menekankan lagi kepada kompetensi pertanyaan yang lebih berbobot ya kita. Kemudian juga dari presence kehadiran penuh. Jadi saya dalam coaching ke depan dengan coaching yang berbeda pastinya saya ingin mengedepankan semua kompetensi tadi ketiga-tiganya agar proses coaching berjalan dengan maksimal, kemudian menimbulkan atau menghasilkan solusi yang terbaik. Bapak, demikian coaching dan observasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.